Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabil Arehan dengan NIM 1080 6253002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar kelompok saya yang berjudul Optimasi Alokasi Distribusi Multimodal Antar Gudang Regional menggunakan operasi baris elementer atau OBE dan matriks inverse. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang studi kasusnya. Dalam dunia logistik modern, proses distribusi barang ini merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Setiap perusahaan harus mampu mengalokasikan pengiriman barang secara efektif agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi tepat waktu, biaya operasional dapat ditekan, serta penggunaan armada menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan keputusan distribusi yang optimal. Pada studi kasus ini, PT Logistik Nusantara menghadapi permasalahan dalam mengatur distribusi komoditas melalui 3 rute utama, yaitu rute X, Y, dan rute Z. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh pengiriman memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang pertama, total volume kargo yang didistribusikan harus berjumlah 1.200 ton. Yang kedua, total biaya operasional ini harus tetap berada pada anggaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, perusahaan juga menerapkan kebijakan keseimbangan armada yang mengatur hubungan jumlah distribusi pada masing-masing rute. Permasalahan tersebut dapat dimodelkan ke dalam sistem persamaan linear atau SPL yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel. Untuk memperoleh solusi yang tepat, digunakan 2 metode matematika, yaitu OBE dan matriks inverse. Kedua metode ini dipilih karena mampu menyelesaikan sistem persamaan linear secara matematis dan menghasilkan solusi yang akurat. Melalui persamaan 2 metode tersebut, perusahaan ini dapat mengetahui jumlah distribusi yang harus dialokasikan pada masing-masing rute, sehingga seluruh batasan ini telah ditentukan dan dapat dipenuhi secara bersama. Selain memberikan solusi matematis, pendekatan ini juga menunjukkan bagaimana konsep aljabar linear dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan nyata di bidang logistik dan manajemen distribusi. Untuk pada presentasi ini, di sini kelompok kami akan menjelaskan proses penyelesaian masalah menggunakan metode operasi baris elementer atau OBE dan matriks inverse, serta membandingkan hasil yang diperoleh untuk menentukan alokasi distribusi yang paling optimal bagi PT Logistik Nusantara. Terima kasih. Selanjutnya kami akan masuk ke pembahasan permasalahan model matematis untuk OBE dan matriks inverse-nya. Selanjutnya akan dibahas bagaimana cara penyelesaian masalah pengalokasian barang ke dalam 3 rute yang berbeda dengan tetap menjaga efisiensi pergerakan dan pemenuhan target kontrak perusahaan berdasar kriteria aturan yang telah ditetapkan. Dari persoalan yang telah disebutkan sebelumnya, didapatkan 3 persamaan. Persamaan yang pertama, X plus Y plus Z sama dengan 1.200, lalu 2X plus 4Y plus 3Z sama dengan 3.600, dan yang terakhir X plus 2Y min Z sama dengan 500, di mana X, Y, Z merupakan representasi dari rute-rute pengalokasian barang. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan A inverse dikalikan dengan B, di mana A inverse adalah 1 per determinan A dikalikan dengan matriks kofaktor yang telah ditranspos dari A. Di sini kita dapatkan matriks A adalah mulai dari baris pertama 1 1 1, baris kedua 2 4 3, baris ketiga 1 2 min 1. Dan matriks B adalah baris pertama 1.200, baris kedua 3.600, dan baris ketiga 500. Hal yang pertama kita lakukan adalah untuk mencari kofaktor dari A.
menggunakan kofaktor IC. CIC sama dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan minor IC, di mana I adalah baris dan J adalah kolom. Dari rumus tersebut kita dapatkan matriks kofaktor A, yaitu mulai dari baris pertama min 10, 5, 0, baris kedua 3, min 2, min 1, baris ketiga min 1, min 1, 2. Lalu matriks kofaktor A kita transpose menjadi baris pertama min 10, 3, min 1, 5, min 2, min 1, 0, min 1, 2. Setelah kita menghitung kofaktor dari A, kita bisa mencari determinan dari A dengan menggunakan kofaktor yang sebelumnya di sepanjang baris pertama. Maka dari itu, kita dapatkan rumus determinan A sama dengan A11 kali C11 ditambah A12 kali C12 ditambah A13 kali C13. Sehingga determinan A adalah minus 5. Selanjutnya kita masuk ke rumus X sama dengan A inverse kali B. Untuk A inverse-nya kita masukkan 1 per determinan A, 1 per minus 5, dikalikan dengan kofaktor transpose dari A, yaitu min 10, 3, min 1, 5, min 2, min 1, 0, min 1, 2, lalu dikalikan dengan B, 1200, 3600, dan 500. Setelah melalui perhitungan, kita dapatkan variabel X senilai 340, variabel Y senilai 340, dan variabel Z senilai 520. Kenalkan, nama saya Henry Rafael Irvin dengan NIM 1080625000025. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses penyelesaian kasus optimasi distribusi barang antar gudang pada sebuah perusahaan PT Logistik Nusantara dengan menggunakan matriks OBE yang akan didemokan pada Google Colab. Nah, pada Google Colab ini saya menggunakan library SymPy, yang mana SymPy ini adalah proses eliminasi matriks yang digunakan untuk mempermudah perhitungan pada matriks. Nah, dari data yang didapatkan ada 3 persamaan linear yang mewakili hubungan antara kapasitas gudang, beban armada, dan kebutuhan distribusi. Nah, persamaan tersebut kemudian disusun ke dalam bentuk matriks. Ini adalah matriks awal dari kasus yang dialami oleh PT Logistik Nusantara. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari satu utama pada kolom pertama, lalu selanjutnya kolom kedua, lalu kolom ketiga. Nah, baris kedua ini akan ditambah dengan minus 2 dikali yang baris 1, sehingga kita mendapatkan nilai 0 pada kolom pertama ini. Lalu langkah kedua adalah baris 3 ditambah dengan minus 1 pada baris yang ke-1, sehingga kita mendapatkan nilai 0. Maka di sini satu utama pada kolom pertama didapatkan. Lalu baris yang kedua nih akan ditukar dengan baris yang ketiga, sehingga kita mendapatkan nilai 1 yang akan menjadi satu utama pada kolom kedua ini. Langkah selanjutnya adalah mengeliminasi 1 dan 2 ini agar menjadi 0 dengan baris 1 ditambah dengan minus 1 dikali baris kedua. Kita mendapatkan nilai 0. Lalu langkah yang kelima adalah baris 3 ditambah minus 2 dikali baris 2. Kita mendapatkan nilai 0, sehingga pada kolom kedua ini kita mendapatkan satu utamanya. Lalu pada langkah ke-6, baris ketiga dikali dengan 1/5, sehingga kita mendapatkan nilai 1 yang akan menjadi satu utama pada kolom ketiga ini. Langkah selanjutnya adalah mengeliminasi nilai 3 dan minus 2 ini agar menjadi 0. Lalu untuk itu baris 1 ditambah minus 3 dikali baris yang ketiga, kita mendapatkan nilai 0. Lalu baris yang kedua ditambah 2 dikali baris ketiga, kita mendapatkan 0. Sehingga kita mendapatkan hasil dari proses eliminasi diperoleh nilai variabel sebagai berikut. P
PT Logistik Nusantara akan mengalokasikan pengiriman komoditas sebesar 340 ton pada rute X, lalu 340 ton pada rute Y, lalu 520 ton pada rute Z. Demikian penyelesaian yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih atas waktunya. Berdasarkan hasil penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan dua metode, yaitu metode operasi baris elementer atau OBE dan matriks inverse, diperoleh hasil yang sama, yaitu alokasi distribusi optimal sebesar 340 ton pada rute X, 340 ton pada rute Y, dan 520 ton pada rute Z. Hasil ini telah memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, meliputi kapasitas total distribusi sebesar 1.200 ton, batas anggaran operasional sebesar Rp3.600.000, serta kebijakan keseimbangan armada yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan OBE dan matriks inverse ini terbukti efektif dalam membantu menentukan keputusan distribusi yang optimal secara akurat dan efisien pada kasus logistik PT Logistik Nusantara tersebut. Sekian kesimpulan dan prestasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.